dan bahan, yaitu alat tulis, lembar pengamatan yang akan digunakan, kemudian lingkungan sekitar. Berikut adalah cara kerja. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal, jika ada pergilah ke kebun atau ke hutan. Cobalah identifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, antara tumbuhan dengan tumbuhan, atau manusia dengan hewan. Kemudian temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. Kemudian tuliskan hasil identifikasi pada lembar tabel yang ada di dalam modul. Kemudian analisis makhluk hidup, mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Kemudian jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut, tuliskan hasilnya pada tabel. Parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies organisme, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya sering disebut inang atau dirugikan. Berikut adalah hasil pengamatan jenis hubungan. Yang pertama yaitu manusia dengan kutu. Kutu mendapatkan keuntungan memperoleh makanan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia mendapatkan kerugian, gatal-gatal dan penyakit kulit. Yang kedua yaitu manusia dengan nyamuk. Nyamuk memperoleh keuntungan makanan dengan menghisap darah, sedangkan manusia mendapatkan kerugian, gatal dan menimbulkan penyakit DBD. Kemudian yang ketiga, tanaman dengan ulat. Ulat mendapatkan keuntungan makanan dengan memakan daun, sedangkan tanaman daun akan habis karena dimakan ulat. Kemudian yang keempat yaitu tikus dengan tanaman petani sawah. Tikus mendapatkan keuntungan memakan makanan yang ditanam oleh petani, sedangkan petani sawah hasil panennya bisa berkurang dan bisa jadi akan gagal panen. Yang kelima yaitu alang-alang dengan tanaman produksi atau padi. Alang-alang mendapat keuntungan air, tempat untuk hidup, sedangkan tanaman produksi menghambat proses pertumbuhan tanaman produksi tersebut. Manusia dengan nyamuk. Nyamuk merugikan manusia karena nyamuk menghisap darah manusia. Manusia dirugikan karena nyamuk menyebabkan gatal dan menyebabkan penyakit yang berbahaya yang mengancam kehidupan manusia seperti nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk chikungunya yang akan menyebabkan kelumpuhan. Tanaman dengan ulat. Tanaman akan dirugikan karena daunnya telah habis dimakan ulat, sedangkan ulat akan mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, hubungan dua individu berbeda spesies antara manusia dengan kutu, manusia dengan nyamuk, tanaman dengan ulat, tikus dengan petani, dan alang-alang dengan tanaman produksi atau padi yang membuat satu pihak untung dan pihak lainnya akan dirugikan. Hubungan tersebut disebut dengan simbiosis parasitisme. Hambatan dan solusi. Ada beberapa hambatan yang saya alami ketika proses pengamatan atau praktikum, yaitu saya tidak mempunyai sawah dan kebun, jadi saya harus pulang terlebih dahulu ke desa atau ke rumah orang tua saya untuk melaksanakan pengamatan. Kesan dan pesan. Kegiatan praktikum atau pengamatan yang saya lakukan tentang simbiosis parasitisme membuat saya lebih dekat dengan orang tua saya karena saya bisa pulang ke rumah untuk melaksanakan praktikum di kebun dan di sawah, sekaligus menyenguk orang tua saya di rumah. Selain itu, kita bisa lebih introspeksi diri bahwa di dunia ini ada beberapa hal yang bisa merugikan. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan.